Haleluya, selamat malam jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu malam hari ini, supaya benar-benar firman Allah itu tertanam dalam kehidupan kami, di dalam hati kami yang paling baik, bertumbuh berbuah, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami, sucikan, kuduskan kami semuanya Tuhan. Layakan kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan kita malam hari ini. Dan kita akan buka bersama-sama firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-57. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Sekali lagi saya bacakan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Firman Tuhan kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana kita di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai jemaat Tuhan. Di dalam bagian pertama dikatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Tema kita malam hari ini adalah panggil namanya, maka dia ada. Di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Dia Tuhan, dia Allah yang selalu dekat dengan umat-umat Tuhan. Tetapi bagaimana supaya Tuhan itu, Allah itu dekat di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya, yaitu kita harus memanggil nama Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan dekat dengan kita umatnya. Kalau di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34,
Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana bahwa mata Tuhan tertuju kepada teriak umat-umat Tuhan yang meminta tolong. Jadi Allah dekat atau Tuhan dekat kepada umat-umatnya ketika umatnya itu berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Karena telinganya, matanya selalu tertuju kepada orang-orang yang selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah dekat dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu dekat dengan orang-orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ketiga berkata, berserulah kepadaku. Dengan tegas firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Allah berfirman, berseru. Umatnya harus berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, maka kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Apakah kita sudah memohon kepada Tuhan? Apakah kita sudah meminta pertolongan Tuhan, memanggil nama Tuhan dalam hidup kita? Jadi satu hal yang harus kita tahu bersama, Dia Allah dekat dalam kehidupan kita orang yang percaya kalau kita berseru memanggil nama Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 dikatakan, marilah kepadaku. Allah bukan hanya berkata berseru kepadaku, tetapi di dalam Matius dikatakan Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah kepadaku. Dia mengajak kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya berseru, tetapi dekat. Mari datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu, berbeban berat, Dia akan menanggung segalanya dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, kita harus berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Dia pun akan mendekat di dalam hidup kita. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau tingkatkan iman kita kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Maka seluruh beban kita, persoalan kita, permasalahan hidup kita akan kita atasi bersama dengan Tuhan. Dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit yang kita alami, Tuhan sembuhkan ketika kita berseru memanggil nama Tuhan. Segala persoalan, permasalahan hidup kita dapat kita atasi. Ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Kita memanggil nama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan malam hari ini, di dalam kehidupan kita, saya mengajak supaya kehidupan kita yang ada, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini bahwa pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Mari serukan nama Tuhan, panggil nama Tuhan, bawa seluruh beban kita dalam apa yang menjadi beban dalam hidup kita, kita serahkan dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41, ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu takut lagi menghadapi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam kehidupan kita.
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Akan selalu nyata bagi setiap umat-umat Tuhan yang selalu berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Siang malam, setiap saat, biarlah seruan kita itu selalu naik di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini saya mengajak saudara dan saya, saudara seiman, jemaat Tuhan, mari kita tingkatkan kehidupan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya ketika kita memanggil nama Tuhan, Dia ada, Dia dekat dalam kehidupan kita. Di bagian yang kedua dikatakan di dalam ratapan tadi, ayat yang ke-57 bagian B dikatakan, engkau berfirman, jangan takut. Jadi persoalan apapun yang kita hadapi, jangan kita pernah takut, jangan pernah kita goyah, karena Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang selalu dekat dengan kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan, sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah jauh dari setiap orang-orang yang selalu berseru memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini renungan kita biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi bekal kita untuk lebih meningkatkan diri kita lagi, untuk lebih dekat lagi, mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini menjadi hal yang terindah dalam hidup kita, supaya kita menjadi umat Tuhan yang selalu memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Apapun masalah kita dapat kita atasi ketika kita memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan kami kembalikan hanya kepadamu. Engkau Allah yang sudah menolong kehidupan kami dan ajar kami lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa kami harus memanggil namamu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan biarlah itu tetap menjadi keyakinan dalam hidup kami, untuk kami tetap teguh memanggil nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Biarlah semuanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.